Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, dan salam sejahtera kepada semua penghuni gaib online. Seperti biasanya, sebagai tanda kehadiranmu, jawablah salam kami di kolom komentar. Karena dengan salam ini, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, serta diberikan rezeki yang berlimpah. Jika sudah, mari lanjutkan jalan ceritanya. Jupri, seorang manajer kantor yang sukses di Jakarta, mendapat tugas penting. Bosnya memintanya untuk mencari hotel terbaik di Yogyakarta sebagai persiapan untuk membuka cabang baru. Tanpa banyak berpikir, Jupri menerima tantangan itu dengan antusias, meski tidak pernah membayangkan apa yang akan ia hadapi. Tiba di Bandara Samratulangi, Jupri melangkah keluar dengan cepat. Kota Yogyakarta terasa berbeda. Suasananya tenang namun penuh warna. Namun ada sesuatu yang aneh sejak ia tiba, sebuah perasaan seperti dibayangi sesuatu yang tak terlihat. Ia sempat merasa heran, namun segera menepisnya. Baginya, tugas ini adalah kesempatan besar. Sampai di luar bandara, Jupri langsung menuju taksi. Ia menyebut nama hotel yang sudah ia pilih di internet. Sebuah hotel bintang 4 yang terlihat sempurna di foto. Taksi biru yang ia tumpangi segera meluncur menuju hotel yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari bandara. Namun semakin jauh ia melaju, semakin terasa sesuatu yang ganjil. Taksi itu terasa seperti membawa Jupri ke suatu dunia lain. Tidak ada suara pembicaraan dari sopir, hanya deru mesin yang terdengar monoton. Jupri menatap keluar jendela, mencoba mengalihkan pikirannya. Begitu sampai di depan hotel, Jupri terperangah. Taksi yang ia tumpangi kini bukan lagi berwarna biru, melainkan putih, dengan model yang terlihat jauh lebih tua dari yang seharusnya. Jupri merasa ada yang tidak beres. Mungkin hanya halusinasi, pikirnya. Tetapi perasaan aneh itu terus membayangi dirinya saat ia keluar dari taksi. Dengan terburu-buru, ia melangkah masuk ke lobi hotel, berharap bisa melupakan kejadian kecil yang mengganggu pikirannya. Begitu masuk ke dalam, suasana hotel terasa normal. Terlihat banyak tamu asing yang datang dan pergi. Sebagian besar adalah wisatawan bule. Lobi hotel megah, dengan lampu gantung yang indah dan furnitur yang tampak baru. Tetapi, sesuatu terasa aneh di sini. Semua karyawan hotel, termasuk resepsionis dan bellboy, hanya menundukkan kepala, seolah enggan untuk berinteraksi secara langsung. Ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Jupri mencoba untuk tersenyum dan melangkah menuju meja resepsionis. Seorang resepsionis perempuan yang tampak pucat tanpa menatap matanya memberikan kunci yang tampak sangat tua. "Kamar 308, Pak. Silakan naik," katanya dengan suara pelan dan sedikit cemas. Kunci yang diberikan Jupri berkarat, panjang, dan terlihat seperti kunci dari zaman dahulu. Tentu saja, ini bukanlah hal biasa di hotel bintang 4, tapi Jupri menenangkan dirinya sendiri, berpikir mungkin itu hanya kunci pengganti yang lebih lama. "Baiklah, terima kasih," jawab Jupri sambil bergegas menuju lift. Saat pintu lift tertutup, ia merasa ada yang mengawasi. Di dalam lift, ia berusaha berpikir positif, tapi perasaan cemasnya semakin besar. Apa yang sebenarnya terjadi di hotel ini? Jupri merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tetap berusaha untuk menenangkan diri, bertekad untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun setiap langkah yang ia ambil di dalam hotel itu semakin membuatnya merasa semakin jauh dari kenyataan. Sambil menunggu di kamar, Jupri merenung.
Ada sesuatu yang ganjil. Perasaan yang mengganggunya semakin kuat. Dia tahu bahwa kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan mungkin hanya akan mulai terungkap setelah ia mencoba untuk lebih memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Tapi, apakah ia siap menghadapi semua itu? Jupri meletakkan tas di meja kecil yang ada di sudut kamar. Ia mengamati sekeliling, mencoba menenangkan diri setelah kejadian aneh di lobi dan taksi. Kamar itu terlihat normal, bahkan terkesan mewah, dengan tirai besar yang menutupi jendela dan kasur besar yang mengundang untuk beristirahat. Tapi entah mengapa, Jupri merasa tidak nyaman. Ia duduk di tepi kasur, merenung. Sudah tiba di sini, tinggal tidur dan besok baru bisa melanjutkan tugas, pikirnya. Ia memutuskan untuk membuka tirai jendela dan melihat keluar. Pemandangan kolam renang hotel yang terlihat dari kamar tersebut begitu menarik, dipenuhi oleh pengunjung yang tampaknya menikmati suasana sore itu. Namun, saat ia membuka tirai dan mengamati lebih dekat, ada yang aneh. Di kolam renang seorang ibu tampak sedang menarik anak kecilnya menuju ke tengah kolam dengan keceriaan. Aduh, anak itu lucu sekali dengan pelampung bebeknya, pikir Jupri. Tersenyum sendiri melihat pemandangan itu. Tetapi, beberapa detik kemudian, kejadian yang tak terduga terjadi. Jupri merasa matanya tidak fokus, seperti ada sesuatu yang mengaburkan pandangannya. Ketika ia kembali menatap ke kolam, ia terkejut. Anak yang tadinya dipegang oleh ibunya kini tidak ada di dalam air. Jupri cepat-cepat melihat lagi, dan ternyata si anak sudah muncul di samping ibunya, berjalan di dinding kolam. Dengan cara yang sangat aneh, punggung mereka menempel ke dinding kolam dan merayap ke atas, seolah mereka tidak berjalan, tapi meluncur tanpa kaki menapak tanah. Ada apa itu? Jupri terkejut, merasa seperti ada yang salah dengan pemandangan yang baru saja ia lihat. Ia mencoba memotret pemandangan itu dengan ponselnya. Mungkin hanya ilusi, ia berpikir. Tetapi apa yang ia lihat tak bisa ia buang begitu saja. Ketika ia memeriksa foto yang baru saja diambil, hatinya berdebar. Tidak ada satupun orang di dalam foto itu. Kolam renang yang sebelumnya penuh dengan orang, kini terlihat kosong. Tak ada ibu, anak, atau pengunjung lain. Hanya ada air kolam yang tampak tenang, padahal Jupri bisa melihat dengan jelas bahwa di saat itu kolam tersebut dipenuhi orang. Jupri merasa sesuatu mulai tak beres. Ia mencoba mengambil foto sekali lagi, mengarahkan ponselnya ke arah kolam yang sama. Hasilnya sama saja. Hanya gambar kolam yang kosong, padahal ia tahu betul bahwa di sana ada banyak orang. Perasaan aneh itu semakin mengganggu. Jupri cepat-cepat menutup tirai jendela dan kembali duduk di tepi tempat tidur, berusaha menenangkan diri. Mungkin aku terlalu lelah, pikirnya, tetapi kecemasan itu terus mengganggunya. Saat ia berusaha tidur, ada rasa takut yang datang begitu saja. Matanya mulai mengantuk, namun ada yang mencegahnya untuk benar-benar terlelap. Saat ia melongok ke bawah ranjang, tiba-tiba matanya tertumbuk pada sebuah kaki telanjang yang muncul begitu saja dari bawah tempat tidur. Kaki itu berwarna kebiruan. Terlihat jelas meskipun dalam cahaya lampu kamar yang redup. Jupri terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja dilihat. Ia segera menarik kakinya, mencoba berdiri dan menatap kaki itu dengan teliti. Siapa itu? Jupri hampir berteriak, namun suara yang keluar hanya sebuah desaan ketakutan. Kaki itu perlahan menarik dirinya ke bawah.
seolah-olah ada kekuatan yang menariknya masuk ke dalam tanah. Jupri, yang semakin panik, berlari ke pintu kamar dan berusaha untuk membuka pintu dengan tangan gemetar. Tetapi pintunya terkunci dari luar. Ia menoleh ke belakang, merasa seperti ada yang mengawasi. Tiba-tiba lampu kamar padam, menyelimuti ruang itu dalam kegelapan total. Jupri meraba-raba ke meja samping ranjang dan meraih ponselnya. Mencoba menyalakan lampu senter untuk melihat keadaan. Tapi saat senter ponselnya menyorot ke bawah ranjang, kaki itu sudah tidak ada. Hati Jupri berdegup kencang. Apa yang terjadi di sini? Ia berlari keluar kamar, mencoba mencari tahu apakah ada yang bisa membantunya. Tetapi koridor hotel terlihat sunyi dan gelap, hanya ada suara langkah kakinya yang menggema. Ia kembali menuju resepsionis, berharap bisa berbicara dengan petugas atau setidaknya mendapatkan penjelasan. Tetapi resepsionis yang tadi menunduk kembali menatapnya dengan pandangan kosong. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Jupri dengan suara sedikit gemetar. Tetapi resepsionis hanya mengangguk dan memberikan senyum yang aneh sambil kembali menundukkan kepalanya. Jupri merasa terjebak. Ia mulai berpikir apakah hotel ini benar-benar seperti yang ia bayangkan, atau apakah ia terperangkap dalam dunia yang jauh lebih gelap dari yang ia pahami. Jupri kembali ke kamar dan duduk di tepi kasur, merasakan dingin yang mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Ia memutuskan untuk berbaring, berharap bisa tidur dan melupakan semua kejadian aneh ini. Namun saat tubuhnya menyentuh kasur, sebuah suara datang dari bawah ranjang. Das ceke, das ceke, das ceka. Suara itu terdengar jelas, seperti ada sesuatu atau seseorang yang bergerak di bawah sana. Jupri menahan napas, sejenak tidak bergerak, mencoba memastikan apa yang baru saja didengarnya. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, seolah-olah ada sesuatu yang merayap mendekatinya. Jupri, dengan hati berdebar, memeriksa bawah ranjang. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Di bawah ranjang, terdapat bayangan yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah kaki telanjang, berwarna kebiruan, muncul dari bawah kasur, bergerak perlahan mendekat ke arah kakinya yang terjulur. Siapa itu? Jupri hampir berteriak. Namun suara yang keluar hanya desaan ketakutan. Kaki itu tiba-tiba menarik dirinya kembali ke bawah, seolah-olah ada kekuatan yang menggerakkannya. Jupri mundur dengan cepat, terjatuh dari tempat tidur. Panik melanda dirinya. Dalam keadaan terhimpit ketakutan, ia berlari ke pintu kamar, mencoba membuka pintu yang terasa terkunci dari luar. Tak ada suara, hanya desahan napasnya yang terdengar. "Ini gila, semuanya gila," pikirnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Hati Jupri berdebar kencang. Perasaan tak berdaya itu semakin kuat, seolah-olah ia terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia pahami. "Aku harus keluar dari sini," pikirnya dengan keyakinan yang semakin kuat. Namun meskipun ia mencoba membuka pintu, ia merasa seolah-olah ada kekuatan yang menghalanginya, mencegahnya untuk melangkah lebih jauh. Hotel ini bukanlah tempat yang bisa ia tinggali dengan tenang. Seiring ia mencoba mencari jawaban atas semua kejadian ini, Jupri mulai menyadari satu hal. Ia mungkin bukan satu-satunya yang terjebak di sini. Jupri merasa semakin terperangkap di dalam kamar itu. Setiap detik yang berlalu terasa semakin menekan, dan meskipun ia berusaha untuk berpikir rasional, perasaan takutnya kian membesar. Seiring dengan rasa panik yang menghantui,
Ia duduk kembali di tepi ranjang. Tangannya gemetar saat mencoba meraih ponsel, tetapi bahkan layar ponselnya pun terasa asing. Seperti ada yang menghalangi dirinya untuk benar-benar merasa tenang. Tiba-tiba, suara dari luar jendela mengalihkan perhatiannya. Ada suara langkah kaki, cukup jelas terdengar di koridor yang gelap. Jupri mendekat ke jendela dan mengintip keluar. Hotel terlihat sepi. Tidak ada satu orang pun yang tampak berjalan. Namun suara itu masih terdengar, semakin mendekat. Langkah kaki yang ringan, tapi jelas, seolah ada seseorang yang berjalan di luar sana. Di saat yang sama, suasana kamar semakin terasa berat. Ada perasaan yang menggantung di udara, membuat Jupri merasa seperti ada yang mengawasinya. Ia berbalik ke kasur, tetapi matanya tertumbuk pada sesuatu yang tidak ia harapkan. Sebuah kaki telanjang muncul perlahan dari bawah ranjang. Kaki itu terulur, bergerak perlahan seperti sedang mendekatinya. Jupri terperangah, tubuhnya membeku. Kaki itu bukanlah milik manusia biasa, dengan kulit yang kebiruan dan jari-jari yang sangat panjang. Seperti ada sesuatu yang hidup di bawah sana, menunggu untuk menariknya masuk. Hatinya berdegup kencang, dan mulutnya terasa kering. Apa ini? Pikirnya, dengan napas yang tersendat-sendat. Tubuhnya sudah mulai gemetar, berusaha menghindari pandangan dari kaki itu yang terus merayap ke arah kakinya. Ketika Jupri mencoba untuk berdiri, kakinya terasa lemas. Ia seolah terjebak dalam kegelapan yang terus menggelayuti. Tiba-tiba kaki itu menarik dirinya ke bawah dengan kekuatan yang begitu besar. Jupri yang panik berusaha menarik tubuhnya, tetapi sudah terlambat. Ia merasa seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram tubuhnya, menariknya menuju bawah ranjang. Dengan insting yang terbangun dalam ketakutan, Jupri terjun ke samping tempat tidur, melompat keluar dan mencoba untuk mencari pintu kamar. Namun pintu itu terkunci rapat. Tidak ada suara dari luar, hanya keheningan yang menekan, membuat Jupri semakin panik. Tangannya gemetar saat ia memeriksa kunci kamar, tetapi sepertinya tidak ada yang bisa membukanya. Akhirnya Jupri memutuskan untuk membuka jendela dan melompat keluar. Namun begitu ia membuka tirai, ia terkejut. Di luar, ia melihat seorang perempuan yang berdiri terbalik di lampu gantung. Wajahnya pucat dan rambutnya acak-acakan. Mulutnya terbuka lebar, menunjukkan lidah panjang berwarna merah hitam yang menjulur keluar, seolah menantang Jupri untuk mendekat. Tidak mungkin. Jupri terkejut, hampir terjatuh dari jendela. Perempuan itu menatapnya dengan mata yang kosong, seolah-olah sudah menunggu kedatangannya. Mulutnya tetap terbuka. Lidah yang panjang itu semakin menjulur, dan Jupri merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ketakutan yang mencekam. Dengan refleks, Jupri menutup tirai jendela dan mundur menjauh dari jendela. Apa ini? Apa yang sedang terjadi di sini? Ia berkata dalam hati. Tetapi semakin ia mencoba berpikir rasional, semakin aneh dan mengerikan semua yang ada di sekitarnya. Kamar ini sepertinya bukan sekadar tempat untuk tidur. Ini adalah sebuah perangkap, sebuah dunia yang tidak ia kenali, dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dalam kebingungannya, Jupri kembali menatap ke sekeliling kamar. Suasana semakin tidak nyaman, dan ia merasa dunia di sekitarnya mulai berubah. Lantai kamar mulai bergetar, dan lampu-lampu yang redup tiba-tiba mulai berkedip, seolah tidak bisa tetap menyala. Dari bawah kasur, ia bisa mendengar suara bergeser, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Jupri merasa ketakutan.
dengan darah yang seakan membeku di pembuluh darahnya. Tiba-tiba, suara pintu diketuk dari luar kamar. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu terdengar sangat jelas di dalam keheningan yang memekakan telinga. Jupri berlari ke pintu, berharap bisa keluar dan mencari penjelasan. Tetapi saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada udara dingin yang menggulung ke dalam kamar, seolah-olah sesuatu telah meninggalkan jejak di sana, tetapi tetap diam di tempatnya. Jupri berdiri terpaku di pintu kamar. "Siapa itu?" tanyanya, dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang semakin menambah kecemasannya. Ia kembali menatap ruang yang gelap, merasakan hawa dingin yang semakin menebal di sekelilingnya. Saat ia kembali berbalik ke dalam kamar, pandangannya jatuh pada sebuah foto yang tergeletak di meja samping ranjang. Foto itu terlihat seperti foto hotel yang sama. Tetapi saat ia memeriksanya lebih dekat, ia terkejut. Foto itu memperlihatkan hotel yang sudah hancur, dengan bangunan yang runtuh dan langit yang gelap, tidak seperti hotel yang ia lihat sebelumnya. Jupri memandang foto itu dengan tatapan kosong, seolah dunia yang ada di sekitarnya mulai berubah. "Apa yang terjadi di sini?" pikirnya. Kegelapan yang menyelimutinya semakin menebal, dan Jupri merasa seolah ia telah masuk ke dalam dunia yang berbeda. Dunia yang tak dapat ia hindari, tak dapat ia jelaskan. Dunia yang dipenuhi dengan sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar bayang-bayang. Suara dari luar kembali terdengar, lebih keras, dan kali ini bukan hanya ketukan, tapi langkah kaki. Suara itu semakin mendekat. Jupri berusaha berlari, tapi kakiku terasa berat. Apa yang sedang mengejarnya? Bagaimana ia bisa keluar dari semua ini? Jupri berdiri dengan tubuh gemetar, matanya tertuju pada pintu yang baru saja ia tutup. Suara langkah kaki di luar kamar semakin jelas terdengar, seolah-olah semakin mendekat. Namun yang membuatnya lebih ketakutan adalah rasa bahwa dirinya sedang dipantau oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia merasa seolah ada banyak pasang mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Dan entah mengapa, semakin ia mencoba untuk berpikir rasional, semakin tidak masuk akal semuanya. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Keheningan memenuhi udara, mengisi kamar dengan rasa cemas yang semakin menekan. Jupri mencoba menarik napas panjang, tetapi terasa berat. Kegelapan kamar yang semakin mencekam, seolah menyelimuti seluruh tubuhnya. "Aku harus keluar dari sini," pikirnya. Tetapi tubuhnya seolah terkunci, tidak bisa bergerak. Ia perlahan berjalan ke jendela dan membuka tirainya sedikit. Dari sana, Jupri melihat lampu gantung besar yang menggantung di tengah lobi hotel. Namun pandangannya tiba-tiba tertuju pada sosok yang sangat aneh. Di lampu gantung itu, ada seorang perempuan yang tergantung terbalik, dengan kepala menghadap ke bawah. Wajahnya pucat pasi, rambutnya acak-acakan dan terurai begitu panjang, menutupi sebagian besar wajahnya yang pucat dan keriput. Mulut perempuan itu terbuka lebar, lidahnya panjang, berwarna merah hitam, menjulur ke bawah dengan cara yang sangat menakutkan. Jupri merasa tubuhnya kaku, matanya tak bisa lepas dari sosok tersebut. Semakin ia menatap, semakin jelas ia melihat mata perempuan itu yang putih, kosong, tanpa pupil. Seolah-olah ia sedang melihat ke dalam kegelapan yang tak ada habisnya. Jupri merasa seperti sedang ditarik ke dalam pandangan itu, seolah ada kekuatan yang memaksanya untuk mendekat. Detak jantungnya semakin keras. Ia ingin berteriak,
tetapi suaranya tersumbat di tenggorokannya. Kegelapan semakin mencekam, dan perempuan itu tetap menggantung, mengarahkannya dengan mulut yang terbuka lebar, lidah yang semakin panjang. Perasaan Jupri semakin kacau. Ia merasa terperangkap, seolah tak ada tempat untuk melarikan diri. Panik mulai mengambil alih. Jupri cepat-cepat menutup tirai dan mundur ke belakang, seolah ingin menjauh dari sosok itu. Namun langkahnya terhenti saat ia mendengar suara pintu kamar yang terbuka perlahan dari luar. Suara itu terdengar jelas di tengah keheningan yang tegang. Seperti ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Jupri berbalik dan melihat ke pintu. Tetapi tidak ada yang ada di sana. Hanya ada kegelapan dan suasana yang semakin sunyi. Suara langkah kaki yang tadi terdengar menghilang begitu saja. Apa ini? Pikir Jupri dengan perasaan yang semakin kacau. Perasaan takutnya semakin menggumpal, mencekam seluruh tubuhnya. Dalam kebingungannya, ia merasa seperti ada sesuatu yang menggerakkan udara di sekitarnya. Lampu di kamar mulai berkedip-kedip, seolah tidak bisa bertahan lama. Jupri merasakan tubuhnya semakin lemas, dan dunia di sekitarnya terasa semakin kabur. Ia merasa seolah dunia di luar kamar ini adalah dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Ia mendengar suara bisikan dari arah pintu. Bisikan itu terdengar begitu lemah dan penuh dengan kekuatan gaib, seperti suara yang keluar dari kedalaman bumi. Jupri menatap pintu dengan ngeri, dan akhirnya ia memberanikan diri untuk membuka pintu tersebut. Begitu pintu terbuka, ia melihat seorang karyawan hotel berdiri di luar, menundukkan kepala. Wajahnya tampak pucat dan kosong, tidak ada ekspresi sama sekali. "Pak, ada yang bisa saya bantu?" Suara itu keluar dari bibir karyawan hotel yang hanya menunduk. Suaranya pelan dan hampir tidak terdengar. Jupri merasa ada yang tidak beres, seolah-olah karyawan itu bukanlah manusia biasa. Dengan cepat, Jupri menutup pintu kamar dengan keras dan kembali berlari ke arah jendela. Saat Jupri melihat keluar, ia kembali melihat perempuan yang tergantung di lampu gantung. Wajahnya semakin jelas terlihat, semakin dekat, seolah ia bisa merasakan napas perempuan itu di lehernya. Lidah panjang itu terus menjulur, seolah menginginkan sesuatu. Jupri mulai merasa dunia sekitarnya berputar, dan ketakutannya semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari bawah ranjang. Jupri menoleh dan melihat kaki telanjang yang mulai merayap keluar dari bawah ranjang, seperti seekor binatang yang siap memangsa. Kaki itu bergerak perlahan, tetapi semakin mendekat ke arahnya. Jupri menjerit keras, berusaha untuk melarikan diri, tetapi langkah kakinya terasa berat dan tubuhnya seperti tertarik ke bawah, seolah ada kekuatan gelap yang menariknya. Ia meraih pegangan ranjang dan berusaha bangkit. Tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat tarikan yang menariknya ke bawah ranjang. Perasaan takut yang luar biasa menguasai dirinya. Pada saat itu, Jupri merasa seperti tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Semua orang di hotel itu tampak terperangkap dalam kegelapan yang sama. Tidak ada jalan keluar. Hanya ada satu hal yang pasti. Jupri tidak akan pernah bisa keluar dari hotel ini dengan cara yang ia inginkan. Ia sudah terjebak dalam dunia yang penuh dengan arwah dan kekuatan gaib yang menguasai tempat ini. Apa yang terjadi di hotel ini? Dan apa yang harus Jupri lakukan untuk keluar dari sini? Ia tidak tahu. Yang jelas, ia merasa semakin terjerat dalam dunia yang lebih menakutkan dari yang pernah ia bayangkan.
Apakah Jupri akan mampu keluar dari dunia ini, atau akankah ia menjadi salah satu arwah yang terperangkap di hotel itu selamanya? Jupri terduduk lemas di pinggir ranjang. Keringat dingin membasahi dahinya. Pikirannya kacau, tubuhnya masih gemetar. Rasa takutnya semakin menekan dada, dan perasaan bahwa ia terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar hotel tua itu semakin menguat. Semua yang ia alami sejak tiba di Hotel Jogja terasa semakin absurd. Ia bertanya-tanya apakah ia hanya berhalusinasi akibat kelelahan, tetapi setiap kejadian yang ia alami terasa terlalu nyata untuk sekadar mimpi buruk. Di luar, keheningan yang pekat mengisi ruangan. Lampu kamar berkedip, berusaha bertahan hidup, sementara tirai jendela tertiup angin sepoi yang entah dari mana asalnya. Suara bisikan kembali terdengar. Lebih jelas kali ini, semakin dekat, seperti ada yang sedang memanggil namanya. Jupri merasa ada sesuatu yang mendekat dari dalam kegelapan, seolah dunia di luar kamar ini telah berubah menjadi tempat yang asing. Tiba-tiba, suara langkah kaki kembali terdengar di luar pintu. Tok, tok, tok. Kamar hotel itu terasa semakin sempit. Dan Jupri tahu bahwa ia tidak bisa lari dari kenyataan bahwa ada sesuatu yang mengintainya. Dengan tubuh yang hampir tidak bisa bergerak, ia berbalik menuju pintu kamar, meraih pegangan pintu dengan tangan gemetar. Ketika ia membuka pintu, ia berharap menemukan seseorang, siapapun, yang bisa memberinya penjelasan. Namun, yang ia lihat hanya seorang bellboy hotel yang berdiri di luar, menundukkan kepala dengan tatapan kosong. Wajahnya tampak pucat dan suram. Tidak ada ekspresi di sana. Ia hanya berdiri diam, seperti patung hidup yang tak bisa bergerak. "Bapak ingin kemana?" tanya bellboy itu dengan suara pelan yang nyaris tidak terdengar. Namun ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Jupri merasa aneh. Suara itu tidak terasa seperti suara manusia biasa. Ada kekosongan, seolah ia hanya mengucapkan kata-kata tanpa tujuan. Saya hanya ingin tahu." Jupri mencoba berbicara, namun kata-katanya terhenti begitu saja. Ia merasa matanya tertarik untuk menatap lebih dekat ke wajah bellboy tersebut. Tetapi semakin ia mencoba untuk memfokuskan pandangan, semakin besar perasaan bahwa wajah itu tidak seharusnya ada di sana. Mata bellboy itu kosong, seperti mata yang sudah tidak lagi memiliki jiwa. Jupri melangkah mundur, menutup pintu kamar dengan cepat, berusaha untuk menjauhkan dirinya dari sosok itu. Namun langkah kaki bellboy itu tidak berhenti. Suaranya terdengar semakin dekat, seolah ia masih ada di luar kamar. Jupri menahan napas, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Ada sesuatu yang menggelitik di pikirannya, sesuatu yang membuatnya semakin yakin bahwa ini bukanlah hotel biasa. Ia berlari ke jendela dan membukanya sedikit. Dari sana ia melihat bahwa kolam renang kembali dipenuhi orang. Namun kali ini, suasana yang sangat aneh terjadi. Semua orang di kolam renang itu tampak bergerak dengan cara yang tidak biasa. Mereka bergerak tidak seperti manusia. Mereka seperti mengambang di atas permukaan air, melayang tanpa menapakkan kaki ke tanah. Jupri berusaha mengambil foto lagi, berharap kali ini bisa mendapatkan bukti nyata bahwa ada yang aneh di hotel ini. Namun, ketika foto itu terambil, hasilnya tidak sesuai harapannya. Gambar yang muncul hanya kolam renang yang kosong, tanpa ada seorang pun. Semua orang yang ia lihat dengan jelas di sana tiba-tiba menghilang.
Jupri mulai merasa semakin cemas. Sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sedang terjadi di hotel ini, dan ia tahu ia tidak bisa menghadapinya sendirian. Ponselnya bergetar, dan tanpa sadar ia memeriksa layar. Sebuah pesan masuk. Ternyata, pesan tersebut berasal dari seseorang yang tidak ia kenal. Jangan percaya pada siapapun di hotel ini. Mereka semua tidak nyata. Kamu sudah masuk ke dalam dunia yang tidak bisa kamu tinggalkan. Pesan itu mengirimkan rasa dingin yang menyelimuti tubuh Jupri. Ia terkejut, dan perasaan takut yang lebih dalam mulai merayap. Siapa yang mengirimkan pesan itu? Apakah itu peringatan atau justru jebakan yang lebih dalam? Ia merasa semakin terperangkap dalam permainan yang tidak ia pahami. Suara pintu diketuk lagi. Tok, tok, tok. Kali ini suara ketukan terdengar lebih keras, lebih mendesak. Jupri merasa kehadiran orang di luar semakin kuat, seperti ada yang mengawasinya dari balik pintu. Pintu kamar tiba-tiba bergetar, seolah ingin terbuka sendiri. Jupri dengan cepat berlari menuju pintu, memegang pegangan pintu dengan erat, mencoba mengunci diri di dalam. Namun saat ia menarik kunci pintu, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Pintu itu sudah terkunci dari luar. Tidak ada yang menguncinya, tetapi pintu itu seolah-olah tidak bisa dibuka. Jupri panik, merasa cemas. Ada apa di sini? Pikirnya dengan perasaan yang semakin tidak terkendali. Ia tahu ia tidak sendirian. Sesuatu atau seseorang sedang menunggunya di luar sana. Tiba-tiba, lampu kamar kembali berkedip, semakin cepat, seperti tanda peringatan yang semakin keras. Jupri berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketakutannya semakin membengkak. Pada saat itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di luar kamar, suara langkah kaki mulai terdengar lagi, tetapi kali ini bukan langkah biasa. Suara itu datang dari lebih dari satu orang. Seseorang, atau beberapa orang, sedang berjalan dengan langkah-langkah berat, seolah seluruh hotel dipenuhi oleh mereka yang tak terlihat. Jupri tahu, mereka bukan manusia. Mereka adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya dari yang bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Keringat dingin mengalir di tubuhnya. Apa yang sedang terjadi di hotel ini? Pikir Jupri. Hatinya semakin berdebar. Ia tahu ia harus keluar. Tetapi setiap langkah menuju pintu terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang menghalanginya. Terjebak dalam dunia yang semakin suram ini, Jupri merasakan bahwa ia tidak bisa lagi keluar tanpa menghadapi kebenaran yang mengerikan. Namun satu hal yang pasti, di Hotel Jogja tidak ada yang bisa keluar dengan mudah. Jupri berdiri terpaku di tengah kamar, tubuhnya kaku, terperangkap dalam ketakutan yang semakin dalam. Suara langkah kaki yang terdengar dari luar semakin mendekat, dan Jupri tahu, ini bukan sekadar perasaan cemas atau ketakutan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang menguasai hotel ini. Suasana semakin mencekam, dan lampu kamar mulai berkedip semakin cepat, seolah memberi tanda bahwa waktu semakin habis untuknya. Ia mendekati pintu sekali lagi, mencoba untuk membuka. Namun kunci yang diberikan resepsionis tadi tidak bisa diputar. Seperti ada kekuatan gaib yang menahannya, mencegahnya untuk keluar. Pintu itu tidak hanya terkunci, tetapi juga terasa seperti menahan Jupri di tempatnya, menjeratnya dalam dunia yang tidak ia pahami. Di luar kamar, suara bisikan kembali terdengar, lebih jelas kali ini. Suara itu datang dari balik pintu, seperti ada seseorang atau sesuatu
yang sedang berbicara kepadanya. "Kamu tidak bisa pergi, Jupri," kata suara itu dengan lembut, namun penuh ancaman. "Kamu sudah berada di sini, dan kamu akan tetap di sini, seperti yang lain-lain." Jupri merasa seolah ia sedang terjebak dalam sebuah permainan yang tidak ada ujungnya. Ia mendengar suara orang-orang yang berjalan di luar, berbisik satu sama lain, tetapi tak seorang pun yang menatapnya. Semuanya berjalan dengan langkah yang serentak, menunduk, dan tidak berkata apa-apa. Tidak ada wajah yang ia kenal, tidak ada suara yang dapat dikenali. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Dengan tekad yang semakin kuat, Jupri memutuskan untuk melakukan apapun yang bisa ia lakukan untuk keluar. Ia tidak bisa terjebak di dunia ini selamanya. Ia memeriksa kembali ponselnya, mencoba untuk menelepon seseorang, tetapi sinyalnya hilang. Tak ada yang bisa ia hubungi, seolah dunia luar pun sudah menghilang bersamanya. Jupri menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia tahu kalau ia ingin keluar, ia harus melawan ketakutannya. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, ia mendengar suara dari arah lobi, suara yang familiar. Ketika ia membuka pintu untuk mencari tahu, ia terkejut melihat karyawan hotel yang pertama kali ia temui, resepsionis yang selalu menunduk. Karyawan itu berdiri di luar kamar, tetapi kali ini dengan ekspresi yang berbeda. Wajahnya pucat, lebih transparan, seolah-olah hanya separuh tubuhnya yang ada di dunia nyata. "Kami sudah lama menunggu kamu, Jupri," katanya dengan suara datar, seolah tak ada emosi di dalamnya. Tidak ada yang bisa keluar. Semua yang datang ke sini tetap terjebak selamanya. Jupri merasa seluruh tubuhnya lemas, hampir tidak bisa bergerak. Semua perasaan takut yang ia coba simpan, kini meledak begitu saja. Ia berlari ke arah tangga darurat, berusaha mencari jalan keluar. Begitu ia mencapai pintu keluar, ia terperanjat. Semua jalan menuju keluar ditutup dengan kabut tebal yang menghalangi pandangannya. Di luar ia hanya bisa melihat bayangan samar-samar, seperti ada ribuan sosok yang mengelilinginya. Apa ini? Kenapa aku tidak bisa keluar? Pikirnya dengan frustasi, merasakan hatinya semakin terhimpit. Semua yang ia lihat, semua yang ia rasakan, seperti mimpi buruk yang semakin nyata. Namun tiba-tiba, dari tengah kabut, sosok-sosok yang ia lihat mulai memudar. Perlahan-lahan, suasana di sekitarnya berubah. Ketika ia membuka matanya, Jupri merasa tubuhnya jatuh ke tanah, ambruk. Ia merasakan seolah dunia ini menghilang. Saat matanya terbuka lagi, ia menemukan dirinya di luar hotel, di tepi pantai yang gelap. Hotel itu sudah tidak ada di sana. Di tempatnya hanya ada pasir putih yang sepi, diterangi oleh cahaya bulan yang redup. Jupri berlari ke arah jalan raya, menuju keramaian, merasa begitu terkejut dengan apa yang baru saja ia alami. Dunia sekitarnya kembali menjadi nyata, dan semua perasaan aneh yang ia alami seolah hilang begitu saja. Ketika Jupri akhirnya berhasil kembali ke kota dan bertemu dengan warga lokal, ia mendengar kisah yang mengerikan tentang Hotel Jogja. Warga itu memberitahunya bahwa hotel itu sudah lama tutup, tidak beroperasi sejak kebangkrutan di tahun 90-an. Namun banyak orang yang melaporkan mengalami kejadian-kejadian aneh. Bahkan ada yang menghilang tanpa jejak. Dan Jupri adalah salah satu dari mereka yang terperangkap dalam dunia yang tidak bisa mereka hindari. Sebelum ia pergi, seorang ibu-ibu di pasar berkata dengan air mata mengalir, hotel itu tidak hanya menghancurkan bangunannya,
tapi juga jiwa orang-orang yang masuk ke dalamnya. Mereka terjebak di sana selamanya. Semoga kamu bisa keluar, Nak. Jupri merasa beban yang sangat berat di dadanya. Ia menyadari, meskipun dia berhasil keluar, ada banyak orang yang tidak seberuntung dia. Di dalam dirinya ia tahu bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri dari dunia yang penuh dengan ketakutan dan kemisteriusan ini, kecuali mereka yang bisa belajar dari pengalaman pahit. Di luar sana, di dunia yang kita anggap biasa, ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Ada tempat-tempat yang mengandung sejarah kelam, tempat-tempat yang menyimpan rahasia, dan arwah yang terperangkap. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas hidup kita, tanpa menyadari bahwa dunia ini jauh lebih luas daripada yang kita lihat. Semoga pengalaman Jupri mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati, untuk tidak mengabaikan hal-hal yang tidak tampak. Dunia ini penuh dengan kejadian yang bisa mengubah hidup kita dalam sekejap. Selalu waspada, selalu berpikir 2 kali, dan jangan pernah menganggap remeh tempat-tempat yang tampak biasa saja. Kita tidak pernah tahu apa yang bersembunyi di baliknya. Hati-hatilah dimanapun kamu berada, karena terkadang tempat yang paling aman pun bisa menjadi perangkap yang tidak kita sadari. Dengan itu, Jupri mengingat setiap detik yang ia habiskan di Hotel Jogja. Sebuah pelajaran berharga tentang betapa rapuhnya kehidupan ini dan betapa kita harus berhati-hati dengan setiap langkah yang kita ambil.